Pada zaman dahulu kala, di bawah rimbunnya pohon beringin dan sejuknya angin lembah, ada sebuah kisah yang tertinggal di ingatan orang-orang tua. Kisah ini berhembus dari sebuah desa bernama Karanganyar yang dikelilingi hamparan sawah hijau sejauh mata memandang. Udara di desa itu selalu terasa sejuk pada pagi hari, membawa aroma embun yang membasahi dedaunan dan tanah basah. Penduduk desa hidup rukun berdampingan saling menyapa saat berpapasan di jalan setapak yang membelah area perkebunan. Suara burung tekukur yang berkicau dari kejauhan seringkali menjadi teman setia bagi para petani yang sedang menggarap ladang mereka dengan penuh ketekunan setiap hari. Di tengah desa Karanganyar berdiri sebuah rumah joglo yang sangat besar dan megah memancarkan wibawa penghuninya sejak zaman leluhur. Halaman rumah itu sangat luas ditumbuhi rumput gajah yang dipangkas rapi serta memiliki sebuah sumur tua berbatu bata merah di sudut pelataran. Rumah joglo itu adalah milik keluarga Nyai Rukmini, seorang perempuan parubaya yang sangat dihormati sekaligus disegani oleh penduduk desa setempat. Atap sirapnya yang menjulang tinggi, seolah menjadi saksi bisu atas segala peristiwa yang pernah terjadi di dalam keluarga tersebut selama puluhan tahun lamanya. Kayu jati penopang bangunan itu tampak kokoh menahan beban zaman yang terus berganti. Di dalam rumah joglo yang megah itu, tinggal seorang menantu perempuan yang memiliki kelembutan hati bagaikan aliran air sungai yang jernih. Namanya adalah Wulandari, seorang perempuan muda, yang selalu tersenyum ramah dan bertutur kata lembut kepada siapa saja yang dijumpainya di desa. Wulandari menikah dengan Jatmiko, putra sematawayang Nyai Rukmini, yang mewarisi ketampanan dan kecerdasan ayahnya yang telah tiada beberapa tahun lalu. Ia memasuki rumah besar itu dengan niat tulus untuk mengabdi kepada keluarga suaminya, serta menjaga kehormatan dan tradisi leluhur dengan sebaik mungkin. Wulandari tidak pernah mengeluh meskipun tugas mengurus rumah sebesar itu tidaklah mudah baginya. Menjelang datangnya bulan suci, Ramadan, suasana di desa Karanganyar mulai berubah diwarnai dengan kesibukan. Warga menyambut bulan yang penuh berkah. Aroma kapur barus dari tikar anyaman yang baru dikeluarkan dari peti penyimpanan mulai tercium di setiap sudut rumah penduduk desa. Pada saat yang sama, Jatmiko, suami Wulandari, harus pergi meninggalkan desa untuk berdagang kain ke kota seberang yang berjarak sangat jauh. Kepergian suaminya itu meninggalkan rasa sepi di hati Wulandari, namun ia sadar bahwa hal itu adalah tanggung jawab yang harus dipikul. Jatmiko berjanji akan kembali ke rumah sebelum malam takbiran tiba membawa hasil dagangan untuk merayakan hari raya. Setelah langkah Jatmiko benar-benar menjauh dari batas desa, sifat asli Nyai Rukmini mulai terlihat perlahan bagaikan awan mendung menutupi matahari. Sang ibu mertua yang sangat menjaga gengsi keluarganya tiba-tiba mengubah sikap manisnya menjadi sangat dingin dan penuh dengan tuntutan yang memberatkan. Wulandari tidak lagi diperlakukan selayaknya seorang menantu yang harus disayangi dan dijaga kehormatannya di dalam rumah joglo warisan leluhur tersebut. Sebaliknya, Nyai Rukmini mulai melimpahkan semua pekerjaan berat yang biasanya dikerjakan oleh para pembantu kepada menantunya itu tanpa ada rasa belas kasihan. Sang mertua seolah ingin menguji seberapa kuat Wulandari bertahan menghadapi tekanan batin di rumah itu. Setiap pagi sebelum ayam jago berkokok dan fajar menyingsing di ufuk timur, Wulandari sudah harus bangun untuk memulai pekerjaan kasarnya. Nyai Rukmini membangunkannya dengan suara ketukan tongkat kayu yang keras di depan pintu kamar membuat Wulandari terperanjat dari tidurnya yang singkat. Menantu muda itu harus menimba puluhan ember air dari sumur tua di sudut pelataran untuk mengisi seluruh bak mandi yang besar. Tangan Wulandari yang dulunya halus kini mulai terasa kasar dan kapalan karena setiap hari harus menarik tali timba yang berat dan basah. Meskipun udara pagi sangat dingin menusuk tulang, ia tetap menjalankan tugasnya tanpa mengucapkan sepatah kata keluhan. Setelah memastikan seluruh bak mandi penuh dengan air bersih, Wulandari harus segera berlari ke dapur kayu tradisional yang berada di belakang. Di sana ia harus meniup bara api dari tungku tanah liat untuk menanak nasi dan memasak hidangan sahur bagi ibu mertuanya. Nyai Rukmini memiliki selera makan yang sangat pemilih sehingga Wulandari harus meracik bumbu dengan sangat hati-hati agar tidak memancing kemarahan di pagi buta. Asap tebal dari kayu bakar seringkali membuat mata Wulandari pedih dan mengeluarkan air mata. Namun ia terus mengaduk sayur lodeh di atas kuali. Suara letupan kayu bakar menjadi satu-satunya teman yang menemani Wulandari di dapur remang-remang tersebut.
Saat waktu berbuka puasa tiba, tugas Wulandari tidak menjadi lebih ringan, justru semakin banyak hidangan rumit yang diminta oleh sang ibu mertua. Nyai Rukmini duduk manis di balai-balai ruang tengah sambil mengipas tubuhnya menanti berbagai macam penganan manis dan lauk pauk yang lezat. Wulandari harus berlari ke sana kemari membawa nampan besar berisi kolak pisang teh hangat dan ayam goreng rempah yang menggugah selera. Namun ironisnya setelah semua makanan tersaji rapi, Wulandari hanya diizinkan memakan sisa makanan di dapur dengan piring seng yang sudah kusam. Perlakuan tidak adil ini diterimanya dengan lapang dada demi menjaga kedamaian di bawah atap rumah joglo. Meskipun tubuhnya sangat lelah dan letih setelah seharian bekerja keras seperti kuda beban, Wulandari tidak pernah menunjukkan kesedihannya kepada warga desa. Setiap kali ia menjemur kain panjang milik ibu mertuanya di halaman samping, ia selalu melemparkan senyuman hangat kepada tetangga yang lewat. Wulandari tahu bahwa jika ia mengeluh maka nama baik keluarga suaminya akan hancur dan menjadi bahan pergunjingan di pasar desa Karanganyar. Ia memegang teguh prinsip bahwa kehormatan keluarga adalah sesuatu yang harus dijaga rapat-rapat, layaknya menyimpan perhiasan emas di dalam peti kayu yang kokoh. Kesabaran menantu muda itu benar-benar seluas samudra yang mampu menampung segala macam aliran sungai. Nyai Rukmini tampaknya tidak pernah merasa puas dengan semua hasil kerja keras yang telah diberikan oleh Wulandari dari fajar hingga petang. Sang mertua selalu saja mencari-cari kesalahan kecil yang tidak disengaja seperti lipatan kain yang kurang rapi atau rasa teh yang kurang manis. Suatu sore saat hujan turun rintik-rintik membasahi atap sirap, Nyai Rukmini menyuruh Wulandari membersihkan gudang beras yang sudah lama tidak terurus. Gudang itu terletak di bagian paling belakang rumah joglo, dipenuhi dengan sarang laba-laba dan tumpukan barang rongsokan yang tertutup debu tebal. Wulandari segera mengambil sapu lidi dan melangkah menuju gudang gelap itu dengan membawa sebuah lampu minyak kecil. Bau apak kayu lapis dan aroma tanah kering langsung menyengat hidung Wulandari saat ia membuka pintu gudang yang berderit nyaring. Cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip tertiup angin celah dinding memperlihatkan betapa berantakannya ruangan penyimpanan beras milik keluarga besar tersebut. Wulandari mulai membersihkan karung-karung beras, merapikan tampah bambu dan menyapu debu tebal yang menempel di setiap sudut lantai papan kayu. Tiba-tiba saat ia sedang merogoh tumpukan jerami kering di sudut paling gelap, tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan bersudut tajam. Benda itu terasa sangat berbeda dari tumpukan kayu bakar atau perkakas bertani yang biasanya disimpan sembarangan di dalam ruangan sempit tersebut. Dengan rasa penasaran yang mulai tumbuh, di dalam dadanya Wulandari menarik benda keras tersebut dari bawah tumpukan jerami berdebu tebal. Terang cahaya lampu minyak memperlihatkan sebuah kotak kayu jati tua yang memiliki ukiran sulur-sulur daun yang sangat rumit dan indah pada permukaannya. Kotak kayu itu adalah milik almarhum ayah mertuanya, sosok laki-laki bijaksana yang sangat dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat desa Karanganyar semasa hidupnya. Wulandari mengingat bahwa suaminya pernah menceritakan tentang kotak peninggalan itu yang dikabarkan telah hilang entah kemana setelah pemakaman ayah mertuanya. Jari jemari Wulandari yang kasar perlahan mengusap debu dari ukiran kotak kayu peninggalan leluhur tersebut. Kotak kayu jati itu tampak sangat kokoh dan dilengkapi dengan sebuah gembok kuningan kecil yang masih terkunci rapat mengamankan isinya. Meskipun telah tertimbun di sudut gudang beras selama bertahun-tahun, kotak itu sama sekali tidak termakan rayap atau mengalami kerusakan yang berarti. Tiba-tiba Wulandari menyadari sebuah keanehan yang sangat lembut namun nyata dari kotak tua peninggalan almarhum ayah mertuanya yang tergeletak di pangkuannya. Dari celah-celah ukiran kayu jati tersebut menguar aroma wangi bunga melati yang sangat khas dan menenangkan jiwa siapa saja yang menghirupnya. Wangi itu terasa sangat ganjil, karena tidak ada satupun semak bunga melati yang tumbuh di sekitar gudang beras. Aroma wangi melati itu seakan membawa ingatan Wulandari pada malam-malam doa yang khusyuk di masa lalu sebelum ayah mertuanya menghembuskan napas terakhir. Wulandari mendekatkan hidungnya ke permukaan kotak kayu tersebut dan memastikan bahwa wewangian itu memang bersumber dari bagian dalam benda antik itu. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat ketika menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang sangat penting tersimpan di balik gembok kuningan kuno tersebut. Ia mencoba menarik gembok itu dengan kedua tangannya, namun besi tua itu sama sekali tidak bergeser menahan rapat rahasia yang ada di dalamnya.
Wulandari merasa bingung apakah ia harus memberitahu ibu mertuanya tentang penemuan barang berharga ini. Setelah menimbang-nimbang sebentar, Wulandari memutuskan untuk tidak langsung membawa kotak kayu jati beraroma melati itu ke hadapan Nyai Rukmini hari itu. Ia khawatir ibu mertuanya yang sedang diliputi kemarahan, tanpa sebab akan langsung merampas kotak itu dan menuduhnya mencuri barang warisan keluarga. Dengan sangat hati-hati Wulandari membersihkan kotak tersebut menggunakan ujung selendangnya yang bersih lalu menyembunyikannya di bawah tumpukan karung gabah yang masih kosong. Ia berniat akan mencari tahu lebih lanjut tentang rahasia kotak itu nanti ketika malam sudah semakin larut dan keadaan rumah benar-benar sepi. Setelah menyembunyikannya, Wulandari kembali melanjutkan pekerjaan membersihkan gudang beras dengan perasaan campur aduk. Suara azan maghrib berkumandang dari surau kecil di ujung desa memecah keheningan senja dan menghentikan seluruh aktivitas penduduk Karanganyar. Wulandari segera menyelesaikan pekerjaannya di gudang beras, menutup pintunya rapat-rapat, dan bergegas kembali ke dapur untuk menyiapkan hidangan berbuka bagi ibu mertuanya. Malam itu Nyai Rukmini meminta disajikan nasi liwet hangat dengan ikan asin, jambal roti, dan sambal terasi yang diulek dengan sangat halus. Wulandari bekerja dengan cekatan menahan rasa lapar dan haus yang mendera tubuhnya setelah seharian memeras keringat di berbagai sudut rumah joglo tersebut. Pikirannya sesekali melayang kembali pada kotak kayu jati misterius yang menyebarkan aroma melati di gudang beras. Setelah Nyai Rukmini selesai menikmati makan malamnya yang mewah dan masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, suasana rumah joglo berubah menjadi sunyi. Lampu-lampu minyak di ruang tengah mulai diredupkan menyisakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding papan kayu diiringi suara jangkrik dari pekarangan. Wulandari akhirnya bisa duduk di bangku kayu kecil di dapur, menyantap sepiring nasi dingin sisa makan malam mertuanya dengan perasaan yang tenang. Ia mengunyah makanannya perlahan sambil memandangi nyala api kecil di tungku, membayangkan suaminya yang sedang berjuang mencari nafkah di kota yang jauh. Angin malam yang berhembus melalui celah jendela dapur terasa mengusap keringat di kening Wulandari. Ketika bulan separuh sudah menggantung di langit malam yang bersih, Wulandari menyelinap keluar dari dapur menuju gudang beras dengan langkah tanpa suara. Ia membawa sebuah lilin kecil untuk menerangi jalannya yang gelap, menghindari dahan kering yang mungkin menimbulkan suara berderak jika terinjak oleh kakinya. Sesampainya di gudang, ia segera membongkar tumpukan karung gabah dan menemukan kembali kotak kayu jati tua yang masih terbalut aroma melati misterius. Wulandari duduk bersimpuh di lantai tanah liat memangku kotak tersebut sambil mengamati dengan teliti setiap lekukan ukiran yang menutupi permukaannya. Ia berharap dapat menemukan sebuah petunjuk rahasia bagaimana cara membuka gembok kuningan yang sudah berkarat itu. Di bawah cahaya lilin yang temaram, Wulandari meraba bagian bawah kotak kayu dan merasakan sebuah ukiran aksara Jawa kuno yang sangat halus. Wulandari yang memang memiliki pengetahuan membaca huruf kuno peninggalan leluhur, mencoba mengeja ukiran rahasia tersebut dengan bibir yang bergetar menahan rasa gugup. Kalimat yang terukir itu berbunyi pesan singkat yang penuh teka-teki bahwa kunci kesabaran akan membuka pintu kebenaran yang tertutup oleh kemarahan dunia. Kata-kata itu seolah merasuk ke dalam relung hati Wulandari yang selama ini terus menahan perih akibat perlakuan semena-mena dari Nyai Rukmini kepadanya. Ia mengelus ukiran aksara itu dengan perasaan damai, menyadari ada kekuatan tersembunyi. Wulandari tidak berani memecahkan gembok tersebut secara paksa, karena ia tahu bahwa tindakan itu akan merusak warisan peninggalan berharga milik almarhum ayah mertuanya. Ia menyadari bahwa kotak ini mungkin sengaja disembunyikan di gudang beras menunggu seseorang yang memiliki hati yang tepat untuk menemukannya suatu saat nanti. Perlahan-lahan aroma melati dari dalam kotak itu seakan menyelimuti tubuh Wulandari, memberikannya rasa nyaman dan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa bahwa almarhum ayah mertuanya sedang mengawasi dan melindunginya dari penderitaan yang harus ia jalani sebagai seorang menantu yang tertindas. Wulandari memutuskan untuk menjaga rahasia ini hingga suaminya pulang kembali. Hari-hari berikutnya di bulan Ramadan terasa semakin berat bagi Wulandari karena tuntutan dari ibu mertuanya menjadi jauh lebih tidak masuk akal. Nyai Rukmini memerintahkan Wulandari untuk mencuci seluruh karpet tebal milik keluarga di sungai yang airnya sedang surut dan berarus cukup deras. Wulandari memanggul karpet-karpet basah yang berat itu sendirian menyusuri jalan setapak berbatu dari sungai,
menuju pelataran menjemur di belakang rumah Joglo. Beberapa penduduk desa yang melihat kejadian itu merasa kasihan. Namun mereka tidak berani ikut campur dalam urusan rumah tangga keluarga Nyai Rukmini yang terpandang. Mereka hanya bisa mendoakan agar penderitaan menantu perempuan yang baik hati itu segera berakhir. Menghadapi semua kepahitan hidup itu, Wulandari selalu mengingat pesan bijak yang terukir di bagian bawah kotak kayu jati beraroma melati tersebut. Kunci kesabaran akan membuka pintu kebenaran, itulah mantra yang terus ia rapalkan di dalam hati saat menjemur karpet di bawah terik matahari. Ia meyakini bahwa setiap tetes keringat dan air mata yang jatuh di tanah akan membuahkan sebuah keadilan yang datang pada waktu yang tepat. Ia tidak ingin merusak keutuhan rumah tangga dan kehormatan keluarga suaminya hanya karena tidak mampu menahan amarah yang meletup sesaat di dalam dada. Ia terus bekerja menunaikan tugas kasarnya bagai seorang pembantu setia yang tak kenal lelah. Suatu siang yang terik saat Wulandari sedang menyapu halaman depan rumah, seorang pedagang kain keliling mampir ke pelataran untuk menawarkan barang dagangannya. Pedagang tua itu memperhatikan wajah Wulandari yang pucat pasi dan tangan yang penuh dengan luka gores akibat mengerjakan semua tugas kasar keluarga itu. Pedagang itu menawarkan secangkir air minum dari kendi bambunya kepada Wulandari. Namun menantu muda itu menolaknya dengan halus karena ia sedang menjalankan puasa. Nyai Rukmini yang melihat kejadian itu dari jendela rumah langsung meneriaki Wulandari dan menuduhnya sedang bermalas-malasan dan menggoda laki-laki yang bukan muhrimnya. Tuduhan keji itu menyayat hati Wulandari, namun ia hanya menunduk diam. Nyai Rukmini melangkah keluar rumah dengan wajah merah padam, memegang sebatang rotan kecil dan memukul pelan sapu lidi yang sedang dipegang Wulandari. Ia mengancam akan mengusir Wulandari dari rumah Joglo itu jika suaminya pulang dan melaporkan semua kebohongan tentang perilaku buruk menantunya kepada Jatmiko. Mendengar ancaman tersebut, Wulandari merasa dunia seakan runtuh karena ia sangat mencintai suaminya dan tidak ingin pernikahan mereka hancur karena fitnah ibu mertua. Wulandari memohon ampun dengan bersimpuh di kaki Nyai Rukmini, menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat buruk saat bertegur sapa dengan pedagang tua keliling itu. Namun Nyai Rukmini sama sekali tidak mempedulikan tangis tulus dari Wulandari. Setelah ibu mertuanya kembali masuk ke dalam rumah dan membanting pintu kayu dengan keras, Wulandari berdiri perlahan sambil menyeka air mata di pipinya. Ia melanjutkan pekerjaannya menyapu daun-daun kering yang berguguran dari pohon mangga di halaman dengan perasaan hampa dan pikiran yang dipenuhi oleh kebingungan. Menjelang sore hari ia kembali mendatangi gudang beras mencari penghiburan dari aroma bunga melati yang menguar lembut dari dalam kotak kayu jati tuanya. Wulandari memeluk kotak itu erat-erat di dadanya, merasakan kehangatan yang seolah mengalir dari serat kayu ke dalam tubuhnya yang dingin dan lelah berjuang. Ia menguatkan tekad untuk bertahan menjaga rumah dan cinta suaminya. Malam demi malam berlalu mendekati pertengahan bulan Ramadan dan Wulandari terus menjalankan rutinitas kasarnya di rumah besar itu, layaknya mesin tanpa nyawa. Namun sejak menemukan kotak kayu jati misterius itu, ada kekuatan baru yang memancar dari sorot mata Wulandari setiap kali ia menghadapi cacian. Ia mulai memperhatikan bahwa setiap malam Jumat Kliwon wangi bunga melati dari kotak itu akan tercium hingga menembus celah dinding kayu kamarnya. Tanda aneh ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa almarhum ayah mertuanya telah mewariskan sebuah rahasia besar yang dapat menyelamatkannya dari cengkeraman keangkuhan ibu mertuanya. Wulandari menanti dengan sabar hingga waktu yang tepat untuk membuka tabir misteri tersebut tiba. Desa Karanganyar kini mulai bersiap menyambut malam-malam terakhir bulan suci Ramadan dengan memasang lentera-lentera bambu di sepanjang jalan utama dan gang-gang kecil. Suara tabuhan beduk terdengar bersahut-sahutan dari surau, membangkitkan kerinduan penduduk akan sanak saudara yang sedang dalam perjalanan pulang dari kota menuju kampung halaman. Wulandari memandang lentera yang berkelap-kelip dari balik jendela dapurnya, berdoa dalam hati agar Jatmiko segera pulang membawa keselamatan dan juga keadilan untuknya. Ia menyentuh dada kirinya, merasakan detak jantung yang tenang. Meskipun badai fitnah dan kerja paksa di rumah Joglo ini terus menghantamnya setiap hari tanpa henti. Di balik kesunyian malam, Wulandari tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja mulai terbentuk. Angin berhembus menyapu atap sirap rumah Joglo, mengantarkan hawa dingin pegunungan yang menusuk masuk ke dalam pori-pori kulit menantu perempuan yang tabah itu.
Wulandari mematikan api tungku, merapikan piring-piring kotor ke dalam baskom kayu, dan menutup panci berisi sayur lodeh, sisa makan sahur ibu mertuanya. Ia melangkah tertatih-tatih menuju kamarnya yang sempit dan pengap yang terletak berdekatan dengan ruang penyimpanan kayu bakar di bagian belakang rumah tua tersebut. Sebelum memejamkan mata, Wulandari membayangkan senyum manis Jatmiko dan aroma melati dari kotak kayu yang berjanji akan mengembalikan kehormatan dan kedamaian yang direbut darinya. Malam itu ia tertidur lelap, mengumpulkan tenaga untuk menghadapi hari-hari penuh cobaan yang belum usai. Pertengahan bulan suci Ramadan membawa suasana yang semakin meriah sekaligus melelahkan di desa Karanganyar karena tradisi berkunjung mulai dilakukan. Angin kemarau yang berhembus kering membawa debu-debu jalanan menyambut kedatangan rombongan kerabat jauh dari berbagai daerah pesisir. Mereka datang berbondong-bondong menggunakan beberapa kereta kuda sewaan untuk menumpang ibadah puasa dan merayakan Lebaran di rumah besar itu. Tradisi menumpang ini sudah berlangsung sejak lama karena rumah joglo keluarga Nyai Rukmini dianggap sebagai pusat berkumpulnya seluruh keluarga besar. Suara derak roda kereta kayu yang memasuki pelataran rumah memecah keheningan siang yang terik. Rombongan kerabat itu terdiri dari paman, bibi, sepupu hingga keponakan yang semuanya mengenakan pakaian terbaik untuk menunjukkan status sosial. Mereka turun dari kereta kuda dengan wajah ceria, sambil membawa berbagai macam koper besar berisi pakaian dan perbekalan selama menginap. Halaman depan rumah joglo yang biasanya sepi kini dipenuhi oleh gelak tawa dan suara percakapan bersahutan dari puluhan orang tamu. Kuda-kuda penarik kereta meringkih keras mencari tempat berteduh di bawah pohon mangga, sementara para kusir sibuk menurunkan barang bawaan. Suasana tenang yang selama ini dijaga perlahan mulai memudar digantikan oleh keramaian. Nyai Rukmini menyambut kedatangan kerabat-kerabatnya itu dengan senyuman lebar yang dibuat-buat, berdiri anggun di beranda rumah, mengenakan kebaya sutra mahalnya. Ia memeluk satu persatu saudara jauhnya, dengan penuh kebanggaan menunjukkan bahwa ia masih menjadi nyonya besar yang berkuasa penuh. Semua kamar tamu yang berada di sayap kiri dan kanan rumah joglo segera dibuka dan dibersihkan secara mendadak oleh Wulandari. Tamu-tamu itu tanpa canggung langsung menempati ruangan-ruangan luas tersebut, menyebarkan barang-barang mereka di mana-mana seolah berada di rumah sendiri. Wulandari hanya bisa menunduk hormat menyambut mereka tanpa berani menatap mata. Kehadiran puluhan kerabat jauh ini secara otomatis membuat beban pekerjaan Wulandari berlipat ganda, menjadi sangat mengerikan setiap harinya tanpa jeda. Jika sebelumnya ia hanya melayani kebutuhan sang ibu mertua, kini ia harus memastikan puluhan perut tamu tersebut terisi dengan baik. Sebelum fajar menyingsing, ia sudah harus menanak beras berkali-kali lipat lebih banyak menggunakan panci tembaga raksasa yang sangat berat diangkat. Ia juga harus memotong puluhan ekor ayam dan membersihkan bertumpuk-tumpuk sayuran di sumur belakang yang airnya terasa sangat dingin membekukan. Tenaganya benar-benar diperas habis-habisan, hingga persendiannya terasa ngilu setiap malam. Saat matahari mulai meninggi, para kerabat yang tidak berpuasa, karena dalam perjalanan meminta disediakan berbagai macam kudapan dan minuman segar. Wulandari harus bolak-balik dari dapur ke ruang depan membawa nampan kayu berisi teko teh manis panas dan sepiring besar pisang goreng. Keringat bercucuran membasahi pelipis dan lehernya, namun tak seorang pun dari kerabat itu yang menawarkan bantuan atau sekadar mengucapkan terima kasih. Mereka justru mengeluh jika tehnya kurang manis atau pisang gorengnya sudah agak dingin, seolah Wulandari adalah pelayan rendahan yang tidak berharga. Hati perempuan muda itu terasa sangat perih mendengarnya. Nyai Rukmini justru memanfaatkan momen kehadiran keluarga besar ini untuk semakin menunjukkan kekuasaannya dan merendahkan martabat menantunya di depan umum. Sang mertua sengaja memerintah Wulandari dengan suara keras dan nada membentak agar semua orang melihat betapa tegasnya ia mengatur rumah. Wulandari disuruh memijat kakinya, membersihkan tumpahan kopi di lantai hingga mengipasinya saat udara siang terasa sangat panas dan menggerahkan tubuh. Perlakuan kejam ini dilakukan dengan penuh kebanggaan, seakan-akan menyiksa menantu sendiri adalah sebuah piala kemenangan yang pantas untuk dipamerkan kepada semua tamu. Wulandari menahan air matanya agar tidak jatuh. Untuk menutupi niat jahatnya yang menjadikan Wulandari seperti pembantu tanpa bayaran, Nyai Rukmini mulai menyebarkan kebohongan keji kepada para kerabat. Saat duduk berkumpul di ruang tengah,
Ia berbisik kepada seorang bibi bahwa Wulandari sebenarnya adalah perempuan pemalas yang sangat tidak tahu diuntung. Nyai Rukmini mengarang cerita bahwa menantunya itu sering mencuri uang belanja dan berani melawan perkataannya saat Jatmiko tidak ada di rumah. Kebohongan itu diucapkan dengan wajah sedih yang sangat meyakinkan seolah-olah dirinya lah yang menjadi korban penderitaan dari menantu yang durhaka. Fitnah kejam itu pun mulai meracuni pikiran semua orang. Kabar angin yang ditiupkan oleh Nyai Rukmini itu menyebar dengan sangat cepat seperti api liar yang membakar padang rumput kering. Bibi-bibi dan sepupu-sepupu yang menginap di rumah itu mulai memandang Wulandari dengan tatapan jijik dan penuh curiga setiap kali berpapasan. Mereka mulai sengaja menjatuhkan remah-remah makanan ke lantai atau meninggalkan pakaian kotor berserakan agar Wulandari semakin kelelahan membersihkannya setiap hari. Tidak ada lagi sapaan ramah atau senyuman tulus yang ditujukan kepada istri Jatmiko tersebut, melainkan hanya cibiran dan tatapan mata yang sangat merendahkan. Wulandari merasa semakin terasing di rumah suaminya sendiri. Gosip tentang keburukan Wulandari tidak hanya berputar di dalam dinding rumah Joglo, tetapi perlahan mulai merembes keluar hingga ke jalanan desa. Beberapa kerabat yang pergi berbelanja ke pasar Karanganyar menceritakan keburukan palsu tersebut kepada para pedagang sayur dan warga yang sedang berkerumun. Mereka menceritakan dengan melebih-lebihkan bahwa Nyai Rukmini sedang menghukum menantunya agar perempuan itu sadar diri dan tahu bagaimana cara mengurus suami. Telinga warga desa yang selalu haus akan berita miring, dengan cepat menyerap cerita tersebut dan menjadikannya bahan pergunjingan baru yang sangat menarik. Nama baik Wulandari mulai tercoreng pelan-pelan. Reaksi warga desa Karanganyar sangat beragam mendengar kabar burung yang belum terbukti kebenarannya tentang keluarga terpandang yang tinggal di rumah Joglo. Beberapa orang yang sejak awal iri dengan kecantikan dan keberuntungan Wulandari langsung percaya dan ikut menyebarkan fitnah tersebut ke tetangga lainnya. Namun ada juga beberapa orang tua bijak yang merasa ragu, karena mereka mengenal betul sifat Wulandari yang selalu sopan dan suka menolong. Meskipun demikian suara keraguan itu tenggelam oleh bisingnya gosip murahan yang terus bergulir membesar bak bola salju di tengah masyarakat pedesaan. Kebenaran seolah tertutup kabut tebal kebohongan. Wulandari yang memiliki pendengaran tajam sesekali menangkap bisik-bisik menyakitkan dari kerabatnya saat ia sedang menyapu serambi samping atau membersihkan kaca jendela. Kata-kata kasar yang menuduhnya sebagai perempuan pemalas dan benalu keluarga menggores hatinya bagaikan silet tajam yang menyayat kulitnya perlahan-lahan dalam diam. Meskipun batinnya menjerit pedih, ia memilih untuk mengunci mulut rapat-rapat, tidak berniat membantah atau membela diri di hadapan kerumunan orang-orang yang membencinya. Ia percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidur, dan segala kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri untuk terungkap ke permukaan. Tangannya terus bekerja meski hatinya hancur berkeping-keping. Suatu sore yang sibuk, seorang sepupu laki-laki Jatmiko yang sombong dengan sengaja menumpahkan semangkuk kolak bersantan kental tepat di atas karpet ruang tengah. Bukannya meminta maaf, laki-laki itu malah menertawakan Wulandari dan menyuruhnya segera membersihkan noda lengket itu sebelum semut berdatangan menyerbu lantai. Wulandari segera berlari mengambil kain lap basah dan sikat berlutut di lantai sambil menggosok noda santan itu dengan sekuat tenaga yang tersisa. Keringat menetes dari dahinya membasahi lantai kayu, namun ia tetap bekerja keras memastikan karpet warisan itu kembali bersih tanpa meninggalkan noda sedikit pun. Kesabarannya terus diuji tanpa henti. Melihat kejadian tumpahnya kolak tersebut, Nyai Rukmini yang sedang duduk di kursi goyangnya justru menyalahkan Wulandari atas kecerobohan yang dibuat sepupunya. Sang ibu mertua menuduh Wulandari sengaja menyajikan mangkuk yang licin, agar tamu terhormatnya merasa tidak nyaman berada di dalam rumah Joglo. Nyai Rukmini mencubit lengan Wulandari dengan keras hingga meninggalkan bekas merah kebiruan yang sangat nyeri di balik lengan baju kebayanya yang usang. Wulandari hanya menundukkan kepala menyembunyikan isak tangis yang tertahan di kerongkongan, menerima segala tuduhan tak beralasan itu dengan pasrah dan jiwa yang lelah. Setelah berhasil membersihkan karpet dan menyelesaikan tugas menyapu halaman yang luas, Wulandari berlari kecil mencari tempat perlindungan di dapur yang remang-remang. Dapur tradisional itu dipenuhi asap tebal dari kayu bakar yang sedang menyala dan aroma bumbu rempah yang sangat menyengat hidung. Di sudut ruangan yang hangat itulah pertahanan Wulandari runtuh perlahan-lahan, membiarkan air matanya mengalir deras,
membasahi kedua pipinya yang pucat pasi. Ia duduk di atas kursi kayu kecil yang reyot, memeluk lututnya erat-erat, mencoba meredakan gemuruh rasa sakit dan ketidakadilan yang menumpuk di dadanya. Dapur itu menjadi satu-satunya saksi bisu kesedihannya. Di dalam dapur yang penuh kepulan asap kayu bakar itu, ternyata Wulandari tidak sendirian menangisi nasibnya yang malang menjelang hari raya. Di dekat tungku perapian duduklah Mbok Lasmi, seorang perempuan tua renta yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya mengabdi di rumah keluarga Jatmiko. Rambut Mbok Lasmi sudah memutih seluruhnya, wajahnya dipenuhi keriput yang dalam. Namun sepasang matanya selalu memancarkan keteduhan dan kebijaksanaan masa lalu. Ia adalah satu-satunya orang di rumah itu yang mengetahui dengan pasti penderitaan dan ketulusan hati Wulandari sejak hari pertama menantu itu menginjakan kaki. Kehadirannya selalu membawa ketenangan yang aneh. Mbok Lasmi sedang sibuk memarut kelapa tua dengan sebuah parutan kayu berduri logam untuk menyiapkan bahan masakan opor ayam nanti malam. Tangannya yang keriput namun cekatan terus memarut sambil sesekali melirik ke arah Wulandari yang sedang menangis terseduh-seduh di sudut dapur yang gelap. Hati perempuan tua itu terasa sangat ngilu melihat bunga desa yang begitu baik hati harus layu di bawah tekanan ibu mertuanya sendiri. Mbok Lasmi menghentikan pekerjaannya sejenak, meletakkan parutan kayu di dalam baskom seng lalu menyeka kedua tangannya dengan serbet kain yang bersih. Ia berjalan tertatih-tatih mendekati Wulandari. Suara langkah kaki Mbok Lasmi yang terseret di lantai tanah liat membuat Wulandari terkejut dan buru-buru menghapus air matanya dengan ujung lengan baju. Perempuan tua itu tersenyum hangat memancarkan aura keibuan yang sangat kental lalu duduk di sebelah Wulandari dengan gerakan yang sangat pelan. Mbok Lasmi mengangkat tangan kanannya yang gemetar lalu membelai lembut rambut hitam Wulandari yang sedikit berantakan karena seharian bekerja tanpa henti. Sentuhan hangat dari tangan keriput itu bagaikan siraman air dingin di tengah padang pasir yang kerontang, memberikan kelegaan luar biasa bagi Wulandari. Tangis Wulandari justru semakin pecah tertahan. Mbok Lasmi membiarkan Wulandari menangis sejenak di pundaknya yang kurus, menyerap segala kepedihan menantu muda itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun terlebih dahulu. Setelah tangisnya perlahan mereda dan napas Wulandari kembali teratur, perempuan tua itu menatap mata Wulandari lekat-lekat dan berbicara dengan suara berbisik yang tegas. Bersabarlah, Nuk. Air yang keruh pada akhirnya akan menjadi jernih kembali jika kau biarkan mengendap dengan tenang, ucap Mbok Lasmi dengan penuh kelembutan. Kalimat nasihat itu meluncur perlahan membawa kedalaman makna yang menembus dinding keputusasaan di hati Wulandari yang hancur berantakan. Mendengar nasihat bijak dari pelayan tua tersebut, Wulandari merasa seolah mendapatkan suntikan tenaga baru yang mengalir deras ke seluruh pembuluh darahnya. Ia meresapi setiap kata tentang air keruh dan endapan lumpur, menyadari bahwa membalas kemarahan dengan kemarahan hanya akan membuat keadaan semakin kotor. Wulandari tersenyum tipis menganggukkan kepalanya dengan pasti lalu menggenggam erat tangan Mbok Lasmi yang kasar, namun penuh dengan kehangatan cinta kasih. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak akan pernah menyerah menjaga kehormatan rumah joglo ini demi Jatmiko, suaminya yang sangat ia cintai setulus hati. Jiwanya kembali bangkit melawan rasa sakit. Keduanya kemudian kembali bekerja dalam diam ditemani suara gemeretak api yang melahap kayu kering dan aroma santan kental yang mendidih di atas kuali. Wulandari membantu Mbok Lasmi memotong daging ayam kampung, mencuci bumbu-bumbu dapur dan mengulek sambal cabai merah di atas cobek batu yang berat. Pekerjaan di dapur terasa jauh lebih ringan dan menyenangkan karena ada kebersamaan yang tulus dan saling mengerti antara menantu dan pelayan tua tersebut. Mereka bekerja dengan harmoni yang indah, menciptakan hidangan-hidangan lezat yang nantinya akan disajikan untuk perut-perut orang yang tidak pernah menghargai keringat mereka. Keikhlasan menjadi bumbu utama. Sangat kontras dengan suasana di ruang tengah rumah joglo yang dipenuhi dengan suara tawa nyaring dari para kerabat yang sedang asyik bergosip ria. Mereka membicarakan keburukan orang lain, memamerkan perhiasan emas palsu yang dibeli di pasar, dan saling menyombongkan pencapaian anak-anak mereka di depan Nyai Rukmini. Nyai Rukmini menanggapi semua cerita itu dengan penuh semangat, merasa dirinya sebagai pusat dunia yang paling berkuasa di atas penderitaan menantunya di dapur. Tidak ada satupun dari mereka yang peduli bahwa di balik kenikmatan yang mereka rasakan ada keringat dan air mata yang jatuh ke lantai. Kesombongan menutup mata hati mereka.
Di tengah kesibukan mengiris bawang merah yang membuat matanya pedih, Wulandari teringat kembali pada kotak kayu jati tua yang disembunyikannya di gudang beras. Ia membayangkan aroma bunga melati yang sangat menenangkan jiwa itu perlahan-lahan menyebar memenuhi udara dapur yang pengap mengusir rasa lelah dari pundaknya. Ingatan tentang ukiran aksara Jawa kuno di dasar kotak yang menjanjikan kebenaran seolah menjadi pelindung tak kasat mata dari rentetan hinaan kerabatnya di depan. Wulandari meyakini bahwa kotak itu bukan sekadar benda mati, melainkan sebuah kunci takdir yang akan membalikan keadaan di saat yang paling tepat nantinya. Ia hanya perlu bertahan sedikit lagi. Waktu berbuka puasa akhirnya tiba, ditandai dengan tabuhan beduk yang menggema dari arah surau desa Karanganyar memecah keramaian burung di pepohonan. Wulandari dengan wajah tenang dan pakaian yang bersih dari noda jelaga membawa nampan-nampan besar berisi makanan lezat ke ruang makan keluarga utama. Para kerabat segera menyerbu hidangan tersebut dengan rakus tanpa mempedulikan Wulandari yang berdiri di sudut ruangan menahan lapar dan haus yang sangat mendera. Nyai Rukmini menatap tajam menantunya itu. Namun Wulandari membalasnya dengan sebuah senyuman kecil yang sangat damai, membuat sang mertua merasa sedikit kebingungan melihat ketenangan tersebut. Nasihat Mbok Lasmi benar-benar menguatkannya. Malam merayap semakin larut, suara jangkrik mulai bernyanyi bersahutan, menggantikan suara bising dari para kerabat jauh yang akhirnya tertidur pulas karena kekenyangan. Seluruh ruangan di dalam rumah Joglo kembali dikuasai oleh bayangan gelap dan keheningan yang panjang, hanya menyisakan beberapa lampu minyak yang menyala redup. Wulandari masih terjaga di dapur belakang membersihkan sisa-sisa tulang ayam menggosok kuali yang berkerak hitam, dan mengepel lantai dapur yang terkena tumpahan minyak. Tangannya bergerak tanpa henti. Namun hatinya kini terasa jauh lebih lapang dari sebelumnya, seolah sebuah beban batu besar telah diangkat dari atas kepalanya. Malam ini terasa sangat damai baginya. Setelah semua perabotan dapur tertata rapi di rak kayu, Wulandari mencuci wajahnya dengan air dingin dari sumur merasakan kesegaran yang merasuk ke kulit. Ia menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit malam Karanganyar berdoa agar angin malam membawa pesannya kepada Jatmiko yang berada di negeri orang. Wulandari tahu bahwa hari esok akan membawa tantangan yang mungkin jauh lebih berat, karena semakin mendekati hari raya kebencian ibu mertuanya akan semakin memuncak. Namun dengan berbekal nasihat sederhana di dapur dan rahasia kotak jati beraroma melati di gudang, Wulandari siap menghadapi badai ujian yang akan segera melanda rumah Joglo itu. Menjelang akhir bulan suci Ramadan, udara di desa Karanganyar terasa semakin sejuk menyentuh kulit. Namun suasana di dalam rumah Joglo justru semakin memanas. Kesibukan mencapai puncaknya ketika para kerabat mulai menuntut berbagai macam hidangan mewah untuk persiapan menyambut malam takbiran yang tinggal menghitung hari saja. Wulandari terus bekerja keras dari pagi hingga larut malam tanpa henti menyiapkan segala kebutuhan keluarga besar yang sangat merepotkan dan tidak tahu berterima kasih. Meskipun tubuhnya terasa remuk redam, semangatnya tidak pernah padam. Karena ia selalu mengingat pesan damai dari Mbok Lasmi dan rahasia kotak jati. Beberapa kerabat yang menginap di rumah itu perlahan mulai menyadari ada sesuatu yang sangat ganjil dari keadaan Wulandari dan semua hidangan yang disajikan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri betapa lelahnya perempuan muda itu, bekerja sendirian memikul beban yang seharusnya dikerjakan oleh 3 orang pembantu sekaligus. Luka gores dan kapalan di tangan Wulandari tidak bisa lagi disembunyikan di balik lengan kebayanya yang usang saat ia menyajikan teh hangat setiap sore. Namun anehnya semua masakan yang terhidang selalu memiliki rasa yang luar biasa lezat dan tertata dengan sangat rapi tanpa cacat. Kejanggalan ini membuat bisik-bisik di antara para bibi dan paman mulai berubah arah dari yang awalnya mencibir kini menjadi penuh dengan tanda tanya. Seorang bibi dari pihak ayah Jatmiko yang bernama Bi Sumarni mulai meragukan cerita buruk yang selalu didengungkan oleh Nyai Rukmini setiap hari. Ia melihat sendiri bagaimana Wulandari tetap tersenyum ramah dan mengangguk sopan meskipun baru saja dibentak dengan kata-kata kasar oleh ibu mertuanya di depan umum. Bi Sumarni merasa tidak mungkin seorang perempuan pemalas dan jahat mampu melayani puluhan tamu dengan dedikasi dan kesabaran yang luar biasa. Suatu pagi yang cerah saat sinar matahari baru saja menembus celah pepohonan, Bi Sumarni secara tidak sengaja melewati bagian belakang dapur tradisional.
Ia mendengar suara percakapan lirih antara Mbok Lasmi dan Wulandari yang sedang sibuk menumbuk bumbu kacang untuk hidangan berbuka puasa nanti sore. Mbok Lasmi terdengar mengingatkan Wulandari agar beristirahat sejenak karena wajah menantu muda itu terlihat sangat pucat dan keringat dingin terus mengucur dari dahinya. Namun Wulandari menolak dengan sangat lembut mengatakan bahwa ia harus menyelesaikan tugasnya agar nama baik ibu mertuanya tetap terjaga di mata tamu. Mendengar ketulusan hati Wulandari yang terucap tanpa rekayasa itu, Bi Sumarni merasa dadanya sesak oleh rasa bersalah yang teramat sangat menusuk relung jiwanya. Ia menyadari bahwa selama ini seluruh keluarga besar telah disesatkan oleh cerita bohong yang sengaja dikarang oleh Nyai Rukmini demi menutupi kekejamannya sendiri. Bi Sumarni bergegas kembali ke ruang tengah dengan langkah tergesa-gesa, berniat menceritakan apa yang baru saja ia dengar kepada kerabat lainnya yang sedang berkumpul. Perlahan, namun pasti benih-benih keraguan mulai tumbuh subur di hati para tamu menyapu bersih fitnah keji yang selama ini beredar. Sementara itu tanpa menyadari perubahan sikap dari beberapa kerabatnya, Wulandari memanfaatkan waktu luang di siang hari untuk kembali masuk ke dalam gudang beras. Hatinya merasa sangat gelisah seolah ada dorongan kuat dari alam bawah sadarnya untuk segera memecahkan misteri kotak kayu jati tua beraroma bunga melati tersebut. Ia membuka tumpukan karung gabah dengan tangan gemetar mengeluarkan kotak peninggalan almarhum ayah mertuanya yang selama ini menjadi sumber kekuatannya bertahan hidup. Wangi melati langsung menguar memenuhi ruangan pengap itu memberikan rasa tenang yang aneh sekaligus memacu detak jantung Wulandari menjadi lebih cepat. Wulandari memangku kotak itu dan meraba gembok kuningan kuno yang masih terkunci rapat mengunci rapat rahasia besar keluarga yang sangat dihormati ini. Ia mengingat kembali ukiran aksara Jawa kuno di dasar kotak yang menyebutkan bahwa kunci kesabaran akan membuka pintu kebenaran yang tertutup kemarahan dunia. Entah dorongan dari mana Wulandari mengambil sebuah jepit rambut perak peninggalan ibunya yang selalu ia pakai dan memasukkannya ke dalam lubang kunci gembok tersebut. Dengan sedikit putaran yang sangat pelan terdengar bunyi klik yang sangat jernih memecah keheningan gudang beras di siang hari yang terik. Gembok kuno yang berkarat itu akhirnya terbuka terlepas dari kaitannya membuat Wulandari menahan napas sejenak karena tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tangan Wulandari yang penuh dengan luka gores perlahan mengangkat tutup kotak kayu jati itu, mengungkap apa yang tersembunyi di baliknya selama bertahun-tahun lamanya. Di dalam kotak yang dilapisi kain beludru merah pudar itu terdapat sebuah gulungan daun lontar kuno dan selembar kertas tebal yang sudah menguning. Aroma bunga melati terasa semakin pekat dan menyengat menyelimuti seluruh tubuh Wulandari, seakan memeluknya dengan penuh kasih sayang dari alam yang berbeda. Dengan sangat hati-hati Wulandari membuka lipatan kertas tebal yang menguning tersebut dan mulai membaca deretan tulisan tangan yang sangat rapi menggunakan tinta hitam. Kertas itu ternyata adalah sebuah surat wasiat asli yang ditulis langsung oleh almarhum ayah mertuanya sebelum beliau menghembuskan napas terakhir bertahun-tahun yang lalu. Mata Wulandari terbelalak membaca kalimat demi kalimat yang tertulis di sana menyatakan dengan sangat jelas bahwa rumah joglo ini diserahkan sepenuhnya kepada menantunya. Almarhum ayah mertuanya tampaknya sudah mengetahui sifat keras kepala istrinya dan memutuskan untuk menitipkan kunci lumbung kehormatan kepada Wulandari. Rasa haru yang luar biasa menyelimuti hati Wulandari. Mengetahui betapa besar kepercayaan dan kasih sayang yang diberikan oleh almarhum ayah mertuanya kepadanya. Ia kemudian beralih membuka gulungan daun lontar kuno yang ternyata berisi tulisan resep rahasia masakan pusaka keluarga besar yang sudah lama menghilang. Resep itu adalah cara membuat opor ayam bumbu kuning khusus yang selalu disajikan pada setiap malam takbiran saat keluarga ini masih berada pada masa kejayaannya. Nyai Rukmini pernah mencoba meniru resep ini, berkali-kali namun tidak pernah berhasil menemukan takaran rasa yang pas, seperti buatan almarhum suaminya. Penemuan luar biasa di dalam gudang beras ini mengubah seluruh sudut pandang Wulandari tentang penderitaan yang harus ia jalani selama bulan suci Ramadan. Ia menyadari bahwa kesabarannya selama ini tidak sia-sia, dan inilah saat yang tepat untuk menjernihkan segala kesalahpahaman tanpa perlu menggunakan kemarahan atau kebencian. Wulandari mengusap air mata bahagia yang menetes di pipinya melipat kembali surat wasiat dan gulungan lontar itu, lalu memasukkannya ke dalam saku kebayanya. Ia bertekad akan menggunakan resep rahasia ini untuk menyajikan hidangan istimewa pada malam takbiran, besok sebagai bukti cinta,
dan baktinya kepada keluarga. Sore harinya Wulandari mulai mengumpulkan bahan-bahan rempah yang tertulis di dalam daun lontar kuno itu, dengan sangat sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh ibu mertuanya. Ia mencari rimpang kunyit tua lengkuas jahe ketumbar, dan beberapa jenis dedaunan langka yang tumbuh liar di pekarangan belakang rumah dekat sumur tua. Mbok Lasmi yang melihat Wulandari sibuk memetik dedaunan aneh itu hanya tersenyum simpul seolah mengerti bahwa menantu kesayangannya itu sedang merencanakan sesuatu yang besar. Wulandari mencuci bersih semua bahan tersebut dan menyimpannya di dalam keranjang bambu kecil di sudut dapur yang paling gelap. Sementara itu, Nyai Rukmini mulai merasakan perubahan suasana di dalam rumah Joglo karena beberapa kerabat tidak lagi ikut menertawakan Wulandari seperti hari-hari sebelumnya. Bisumarni dan beberapa paman bahkan mulai berani menegur Nyai Rukmini dengan halus saat perempuan parubaya itu mencoba membentak Wulandari di ruang makan. Nyai Rukmini merasa otoritasnya mulai dipertanyakan. Dan hal ini membuatnya semakin marah dan mencari-cari alasan baru untuk menyiksa menantunya di depan semua orang. Ia menuduh Wulandari telah menggunakan ilmu hitam untuk mempengaruhi pikiran para tamu agar berbalik membela dan mengasihani perempuan pemalas tersebut. Tuduhan ilmu hitam itu diucapkan Nyai Rukmini dengan suara lantang di tengah ruang keluarga saat semua kerabat sedang berkumpul menunggu waktu berbuka puasa. Semua orang terdiam membisu mendengar tuduhan keji yang sama sekali tidak memiliki bukti nyata tersebut, memandang Nyai Rukmini dengan tatapan penuh tanda tanya. Wulandari yang sedang membagikan mangkuk berisi bubur sumsum, hanya menundukkan kepala mengelus dada berusaha keras meredam emosi yang nyaris meledak di kerongkongannya. Ia tahu bahwa menjawab tuduhan itu, sekarang hanya akan menimbulkan keributan yang lebih besar dan menodai kesucian hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Melihat Wulandari yang terus diam dan tertindas Bisumarni, akhirnya tidak tahan lagi dan berdiri dari tempat duduknya untuk membela menantu muda yang malang itu. Kakak ipar, tolong jaga lisanmu karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, dan aku tidak melihat secuil pun keburukan pada diri Wulandari selama kami menginap. Ucapan Bisumarni itu bagaikan petir di siang bolong bagi Nyai Rukmini yang tidak menyangka akan ditentang oleh kerabatnya sendiri di dalam rumahnya. Wajah Nyai Rukmini memerah menahan amarah yang membakar dadanya merasa dipermalukan oleh kenyataan bahwa ada orang yang berani membela Wulandari secara terang-terangan. Tidak terima dengan pembelaan tersebut, Nyai Rukmini mengancam akan mengusir Wulandari tepat pada malam takbiran besok jika perempuan itu tidak meminta maaf kepadanya. Sang ibu mertua menunjuk wajah Wulandari dengan jari telunjuknya yang gemetar bersumpah bahwa Jatmiko akan menceraikan istrinya segera setelah ia kembali dari perjalanannya. Wulandari hanya diam mendengarkan semua ancaman itu, memegang erat saku kebayanya yang berisi surat wasiat dan gulungan lontar penyelamat kehormatan keluarga ini. Ia memberikan isyarat kepada Bisumarni agar tenang, karena ia sudah memiliki rencana sendiri untuk menyelesaikan kekacauan ini dengan cara yang sangat terhormat. Malam itu suasana di rumah Joglo terasa sangat tegang seperti benang yang ditarik terlalu kuat dan siap putus kapan saja terkena sentuhan kecil. Para kerabat kembali ke kamar masing-masing dengan perasaan gelisah menyadari bahwa ada ketidakadilan yang luar biasa sedang terjadi di depan mata mereka sendiri. Wulandari kembali ke dapur dibantu oleh Mbok Lasmi yang dengan setia menemaninya menyalakan perapian untuk menyiapkan bumbu rahasia yang telah dikumpulkan tadi sore. Mereka berdua bekerja dalam diam, ditemani suara gemeretak kayu bakar yang seakan menjadi saksi keteguhan hati Wulandari menjaga amanah almarhum ayah mertuanya. Wulandari mulai mengulek semua rempah rahasia itu. Di atas cobek batu besar dengan tenaga yang tersisa mencampurkannya dengan ketelitian tingkat tinggi sesuai petunjuk lontar. Aroma wangi yang sangat khas dan menggugah selera langsung menguar dari campuran bumbu kuning tersebut memenuhi seluruh ruangan dapur yang sempit dan pengap. Mbok Lasmi terkesiap mencium aroma tersebut karena wangi bumbu itu sama persis dengan masakan almarhum tuan besarnya puluhan tahun yang lalu saat keluarga ini jaya. Mata perempuan tua itu berkaca-kaca menyadari bahwa Wulandari adalah sosok yang tepat untuk meneruskan tradisi dan menjaga rumah ini selamanya. Sambil terus mengaduk bumbu di dalam kuali tanah liat, Wulandari membulatkan tekadnya bahwa esok hari ia tidak akan lagi menunduk seperti budak yang hina. Ia akan berdiri tegak sebagai nyonya muda di rumah Joglo ini, bukan untuk membalas dendam,
melainkan untuk menyadarkan ibu mertuanya tentang makna keluarga. Ia ingin membuktikan bahwa kehormatan tidak didapat dari menyiksa orang lain, melainkan dari ketulusan hati melayani dan menjaga amanah leluhur dengan penuh kesabaran. Malam terakhir Ramadan esok akan menjadi malam pembuktian yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh keluarga besar yang berkumpul di Desa Karanganyar. Pagi hari di penghujung bulan puasa matahari, bersinar terang menyinari embun yang menetes dari daun-daun pisang di halaman belakang rumah joglo keluarga tersebut. Kesibukan warga desa semakin meningkat mempersiapkan pakaian baru dan ketupat untuk merayakan hari kemenangan yang tinggal menunggu tenggelamnya matahari di ufuk barat. Di dalam rumah besar itu Wulandari telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaannya mencuci daun kelapa dan merangkainya menjadi anyaman ketupat yang sangat rapi dan indah. Nyai Rukmini masih mengurung diri di kamarnya menolak berbicara dengan siapapun karena gengsinya yang terluka akibat teguran Bi Sumarni semalam. Sementara itu warga desa Karanganyar di luar sana masih sibuk membicarakan nasib Wulandari yang diisukan akan diusir oleh ibu mertuanya pada malam takbiran nanti. Beberapa tetangga yang bersimpati sengaja datang membawakan hasil panen ke rumah joglo, hanya sekadar ingin memastikan keadaan Wulandari dan memberikan dukungan moral secara diam-diam. Wulandari menerima pemberian mereka dengan senyum manis dan ucapan terima kasih yang tulus tanpa sedikit pun menunjukkan raut wajah sedih atau putus asa. Ketenangan menantu muda itu justru membuat para tetangga semakin yakin bahwa Wulandari adalah perempuan suci yang sedang diuji kesabarannya oleh Tuhan. Menjelang sore hari Wulandari mulai memasak opor ayam pusaka menggunakan resep dari daun lontar kuno yang telah disiapkannya sejak semalam bersama Mbok Lasmi. Ia menuangkan santan kental yang diperasnya sendiri, mengaduk perlahan potongan daging ayam kampung yang sudah direbus hingga empuk ke dalam bumbu kuning keemasan. Asap tipis beraroma sedap mulai mengepul dari cerobong asap. Dapur menyebar perlahan ke seluruh penjuru rumah joglo, hingga menembus kamar-kamar para tamu yang sedang beristirahat. Aroma ajaib itu membuat perut siapa saja yang menciumnya berbunyi menahan lapar, membangkitkan ingatan mereka pada masa lalu yang damai dan sejahtera. Beberapa kerabat yang sedang duduk di beranda depan saling berpandangan heran mencium aroma masakan yang sangat tidak asing, namun sudah lama menghilang dari rumah ini. Bi Sumarni meneteskan air mata mengingat kakaknya almarhum Ayah Jatmiko yang selalu menyajikan hidangan dengan aroma persis seperti ini pada setiap malam lebaran. Mereka semua mulai berbisik-bisik bertanya-tanya dari mana asal masakan ajaib ini dan siapa yang memiliki kemampuan meracik bumbu dengan kelezatan tingkat tinggi seperti itu. Rasa penasaran itu mengumpulkan mereka perlahan-lahan di ruang tengah menunggu waktu berbuka puasa terakhir yang menjanjikan sebuah kejutan besar. Di dapur Wulandari mematikan api tungku menata opor ayam pusaka itu di dalam sebuah mangkuk keramik kuno peninggalan keluarga yang berlapis emas di pinggirannya. Ia membersihkan dirinya mengganti kebayanya yang usang dengan sebuah kebaya bersih pemberian Jatmiko lalu menyisir rambut hitamnya dengan rapi menatap cermin kecil di dinding. Wulandari mengambil napas panjang memasukkan surat wasiat almarhum ayah mertuanya ke dalam saku dan memegang mangkuk keramik itu dengan kedua tangannya yang mantap. Hari ini ia tidak lagi merasa takut karena kebenaran sudah berada dalam genggamannya siap untuk mematahkan segala fitnah dan kebohongan ibu mertuanya. Matahari mulai menyentuh garis cakrawala memancarkan cahaya jingga keemasan yang masuk melalui celah-celah jendela kayu rumah joglo menciptakan bayangan panjang di lantai. Suara beduk mulai terdengar dari kejauhan menandakan bahwa bulan suci Ramadan akan segera berakhir dan malam kemenangan akan segera menyelimuti seluruh desa Karanganyar. Seluruh kerabat telah berkumpul dengan wajah tegang di ruang tengah menanti hidangan istimewa, sekaligus cemas memikirkan nasib Wulandari yang diancam akan diusir malam ini. Wulandari melangkah keluar dari dapur membawa nampan berisi masakan pusaka dan kebenaran yang akan menggetarkan seluruh pilar rumah keluarga besar yang terhormat ini. Suara azan maghrib berkumandang dengan sangat merdu dari surau desa Karanganyar, menandakan berakhirnya puasa terakhir di bulan suci Ramadan tahun ini. Suasana di dalam ruang tengah rumah joglo itu terasa sangat hening dan tegang karena seluruh kerabat keluarga besar telah duduk melingkar di atas karpet tebal. Mata mereka tertuju pada pintu lorong dapur menunggu kehadiran Wulandari, yang sedari tadi belum juga menampakkan batang hidungnya di hadapan tamu. Nyai Rukmini duduk dengan angkuh di ujung ruangan, menyilangkan tangannya di depan dada dengan wajah sinis.
bersiap untuk melancarkan ancaman pengusirannya. Malam ini juga, tidak lama kemudian terdengar langkah kaki halus dari arah lorong yang remang-remang membuat semua mata kerabat tak berkedip menatap ke arah sumber suara tersebut. Wulandari berjalan dengan anggun membawa nampan kayu besar berisi mangkuk keramik kuno yang mengepulkan asap tipis beraroma sangat harum dan menggugah selera siapapun yang menciumnya. Kebaya bersih pemberian suaminya membalut tubuhnya yang ramping memancarkan aura keanggunan seorang nyonya rumah sejati yang selama ini tertutupi oleh debu dan kelelahan. Langkahnya tenang tanpa sedikit pun keraguan menunjukkan ketegaran hati yang telah ditempa oleh berbagai macam penderitaan dan fitnah keji dari mertuanya. Aroma opor ayam bumbu kuning pusaka itu seketika memenuhi seluruh sudut ruang tengah menghipnotis puluhan kerabat yang sedang menahan lapar setelah seharian berpuasa penuh. Bisu Marni menatap mangkuk keramik itu dengan mata berkaca-kaca, karena ia sangat mengenali wangi rempah rahasia yang dulu selalu dibuat oleh almarhum kakak kandungnya tercinta. Beberapa kerabat lain saling berbisik takjub, menyadari bahwa hidangan legendaris keluarga besar mereka yang telah lama menghilang kini kembali tersaji dengan sempurna di malam takbiran. Wulandari meletakkan mangkuk besar itu tepat di tengah-tengah karpet dengan sangat perlahan, lalu duduk bersimpuh dengan posisi tubuh yang sangat sopan. Melihat pemandangan yang tidak biasa itu, Nyai Rukmini justru merasa semakin murka karena rencananya untuk mempermalukan menantunya tampaknya mulai mendapatkan rintangan yang tidak terduga sebelumnya. Dengan suara melengking dan kasar, Nyai Rukmini membentak Wulandari menyuruhnya menyingkir dari ruang utama dan membawa mangkuk itu kembali ke dapur kotor di belakang rumah. Beraninya kau menyajikan makanan dengan piring pusaka keluarga ini tanpa seizinku. Dasar perempuan tidak tahu diri. Teriak sang ibu mertua memecah keheningan malam yang sakral. Seluruh kerabat terkesiap mendengar bentakan keras tersebut, namun tidak ada satupun yang berani membuka suara untuk membela Wulandari saat ini. Alih-alih menangis ketakutan seperti biasanya, Wulandari justru mengangkat wajahnya dengan tenang dan menatap lurus ke dalam mata ibu mertuanya yang sedang terbakar api amarah. Ibu mertua, hidangan ini bukanlah sembarang makanan, melainkan resep pusaka peninggalan almarhum bapak mertua yang sengaja saya masak khusus untuk menyambut malam kemenangan ini. Ucap Wulandari lembut. Kata-kata yang keluar dari bibir Wulandari terdengar sangat jelas dan tegas. Tidak ada sedikit pun nada gemetar atau rasa takut yang menyelimutinya seperti hari-hari lalu. Keberanian menantu muda itu membuat beberapa kerabat mulai menganggukkan kepala tanda kagum, melihat ketegaran jiwa perempuan yang selama ini selalu ditindas. Nyai Rukmini tertawa sinis mendengar penjelasan menantunya menganggap perkataan Wulandari hanyalah bualan kosong belaka untuk menutupi kesalahannya menggunakan mangkuk pusaka tanpa meminta izin terlebih dahulu. Kau pasti berbohong karena resep itu sudah lama hilang, dan kau hanya pembantu yang pandai mengarang cerita palsu untuk mencari simpati dari kerabatku. Hina Nyai Rukmini tajam. Sang ibu mertua kemudian berdiri dari tempat duduknya, berniat menendang mangkuk keramik itu untuk membuktikan kekuasaannya dan mengusir Wulandari dari rumah joglo detik itu juga. Namun sebelum kaki Nyai Rukmini sempat menyentuh mangkuk tersebut, Bisu Marni dengan cepat menahan lengan kakak iparnya dengan sangat kuat. Tahan amarahmu, Kak Rukmini, karena apa yang dikatakan Wulandari adalah sebuah kebenaran mutlak yang tidak bisa kau sangka lagi dengan kesombonganmu di malam suci ini. Bisu Marni berbicara dengan nada tinggi membela keponakan menantunya itu, sambil menunjuk ke arah mangkuk opor ayam yang aromanya persis seperti buatan almarhum kakaknya dulu. Semua kerabat yang hadir mulai bergumam membenarkan ucapan Bisu Marni, karena mereka semua menjadi saksi hidup kelezatan masakan pusaka keluarga yang melegenda di masa lalu tersebut. Wajah Nyai Rukmini seketika memucat menyadari bahwa posisinya kini mulai tersudut, dan tak seorang pun kerabat yang berpihak kepada kebohongannya lagi. Melihat suasana yang semakin kondusif, Wulandari merogoh saku kebayanya dengan tangan yang mantap dan mengeluarkan sebuah kotak kayu jati tua yang berukuran kecil. Ia juga mengeluarkan secari kertas tebal yang sudah menguning dan sebuah gulungan daun lontar kuno, lalu meletakkannya dengan hati-hati di sebelah mangkuk opor ayam tersebut. Aroma bunga melati langsung menyebar dari dalam kotak kayu, mengiringi wangi rempah masakan menciptakan perpaduan keharuman yang menenangkan hati setiap orang di ruangan.
Semua mata terpaku pada benda-benda antik tersebut menyadari bahwa ada sebuah rahasia besar yang selama ini tersimpan rapat di rumah joglo ini. Benda-benda ini saya temukan secara tidak sengaja di sudut gudang beras yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dibersihkan oleh siapapun di dalam rumah besar ini. Jelas Wulandari. Ia meraba permukaan kertas yang menguning itu, dan melanjutkan perkataannya dengan suara yang sedikit bergetar, karena menahan rasa haru yang luar biasa di dalam dadanya. Ini adalah surat wasiat asli yang ditulis sendiri oleh almarhum Bapak mertua sebelum beliau wafat meninggalkan kita semua di desa Karanganyar ini. Sambung Wulandari, mantap. Mendengar kata wasiat seluruh kerabat seketika terdiam membisu menahan napas penasaran dengan isi pesan terakhir dari sosok yang sangat mereka hormati. Nyai Rukmini mencoba merebut kertas wasiat itu dari tangan Wulandari dengan kasar. Namun dengan sigap seorang paman dari pihak Jatmiko, segera menahan tubuh perempuan paruh baya itu. Biarkan menantumu membacakan isi surat itu, agar kita semua mendengar kebenarannya, dan tidak ada lagi fitnah yang meracuni keluarga besar kita. Tegas paman tersebut. Dengan izin dari para tetua keluarga Wulandari mulai membacakan deretan kalimat yang tertulis dengan tinta hitam di atas kertas peninggalan almarhum ayah mertuanya tersebut. Suaranya bergema memenuhi ruang tengah rumah joglo menyusup ke dalam sanubari setiap pendengarnya yang menanti kebenaran terungkap di malam takbiran. Di dalam surat tersebut, almarhum ayah mertua menuliskan permohonan maaf kepada seluruh keluarga besar jika selama hidupnya beliau memiliki kesalahan dan kekurangan dalam memimpin. Namun bagian yang paling mengejutkan adalah ketika Wulandari membacakan paragraf kedua yang menyebutkan bahwa almarhum telah lama mengetahui sifat keras kepala dan sombong istrinya sendiri. Almarhum dengan sengaja menyembunyikan resep pusaka dan kotak rahasia ini agar kelak ditemukan oleh seseorang yang memiliki hati paling tulus untuk menjaga keutuhan rumah joglo. Kunci lumbung padi dan kehormatan keluarga ini sepenuhnya saya titipkan kepada menantu perempuanku kelak jika ia mampu bersabar. Demikian Wulandari membacakan pesannya. Sebuah kenyataan yang menjadi kejutan ringan bagi semua orang baru saja terungkap bahwa almarhum ayah mertua ternyata sudah meramalkan penderitaan yang akan dialami oleh Wulandari. Beliau sengaja tidak memberikan warisan ini kepada Nyai Rukmini, karena khawatir sifat serakah istrinya itu akan menghancurkan nama baik keluarga besar di mata penduduk desa. Pesan ini seakan menampar wajah Nyai Rukmini dengan sangat keras, membuatnya terdiam kaku seperti patung batu tidak mampu lagi mengeluarkan sepatah kata bantahan sedikit pun. Ia baru menyadari bahwa mendiang suaminya pun tidak pernah benar-benar mempercayainya untuk mengurus dan menjaga martabat rumah joglo peninggalan leluhur tersebut. Setelah selesai membacakan surat wasiat itu, Wulandari melipatnya kembali dengan sangat rapi dan menatap seluruh kerabat yang hadir dengan pandangan mata yang sangat damai. Saya tidak memiliki niat sedikit pun untuk menguasai rumah ini atau membalas dendam atas semua perlakuan buruk yang telah saya terima selama bulan Ramadan. Ucap Wulandari. Saya hanya ingin membersihkan nama baik saya dari segala fitnah keji dan membuktikan bahwa bakti saya kepada keluarga ini adalah murni tanpa ada pamrih. Kesabaran dan keikhlasan adalah kunci kebenaran seperti yang tertulis di dasar kotak kayu jati ini. Lanjut Wulandari, seraya tersenyum sangat manis. Ruang tengah rumah joglo itu mendadak diwarnai oleh isak tangis tertahan dari para bibi dan kerabat perempuan yang merasa sangat bersalah atas sikap mereka selama ini. Mereka teringat bagaimana mereka ikut-ikutan mencibir, merendahkan dan membiarkan Wulandari bekerja memeras keringat bagai kuda beban, tanpa pernah memberikan bantuan atau sedikit rasa kasihan. Bisumarni memeluk Wulandari. Erat-erat memohon ampunan mewakili seluruh keluarga besar atas kebutaan hati mereka termakan oleh gosip murahan yang sengaja disebarkan oleh Nyai Rukmini. Wulandari membalas pelukan itu dengan hangat menepuk punggung bibinya, perlahan menyiratkan bahwa ia telah memaafkan kesalahan semua orang sejak lama. Di tengah suasana haru tersebut dari arah pintu utama rumah joglo, terdengar suara langkah kaki laki-laki yang berjalan tegap memasuki ruangan dengan tergesa-gesa. Ternyata Jatmiko telah pulang dari perjalanan dagangnya tepat waktu untuk merayakan malam takbiran bersama keluarga besarnya di desa Karanganyar sesuai dengan janji yang diucapkannya dulu. Pria tampan itu berdiri mematung di ambang pintu, menyaksikan adegan istri tercintanya sedang dipeluk oleh kerabatnya.
Sementara ibunya terduduk lesu di sudut ruangan karpet. Ia baru saja mendengar sebagian dari percakapan mereka saat melangkah masuk menyadari betapa besar penderitaan istrinya selama ia pergi berdagang mencari nafkah jauh. Jatmiko menjatuhkan tas bawaannya, lalu berlari menghampiri Wulandari, memeluk istrinya itu dengan penuh kerinduan dan rasa penyesalan yang teramat dalam karena telah meninggalkannya sendirian. "Maafkan aku istriku, karena tidak ada di sisimu untuk melindungimu dari segala penderitaan dan fitnah keji yang melanda rumah tangga kita," bisik Jatmiko lirih. Wulandari tersenyum bahagia menyandarkan kepalanya di dada bidang suaminya, merasakan kenyamanan dan rasa aman yang selama ini dirampas darinya paksa oleh keadaan rumah joglo. Air mata bahagia menetes membasahi pipi Wulandari, menghapus seluruh lelah dan perih yang menggerogoti jiwanya selama hari-hari berat menjalankan ibadah di bulan puasa penuh ujian. Setelah melepaskan pelukan suaminya, Wulandari berdiri dan memegang tangan Jatmiko, membawanya mendekati Nyai Rukmini yang masih tertunduk diam meratapi kekalahan ego dan kesombongannya sendiri. Tanpa disangka-sangka Wulandari justru berlutut di hadapan ibu mertuanya, menyentuh lutut perempuan parubaya itu dengan sangat lembut dan penuh rasa hormat seorang anak. "Ibu mertua, mari kita lupakan semua yang telah terjadi dan memulai lembaran baru demi ketentraman batin Bapa mertua di alam sana," ucap Wulandari memecah kebisuan. Tidak ada kata terlambat untuk saling memaafkan, apalagi di malam kemenangan yang suci ini. Tambah menantu berbudi luhur itu dengan ketulusan yang menggetarkan sanubari. Nyai Rukmini mengangkat kepalanya perlahan menatap wajah Wulandari yang bersih bersinar tanpa ada sedikit pun dendam atau kebencian di dalam sorot matanya yang teduh. Pertahanan ego sang ibu mertua akhirnya runtuh seketika. Air mata penyesalan mengalir deras dari kedua matanya yang keriput membasahi pipinya yang memerah karena menahan malu. Ia menyadari betapa kejam dirinya selama ini menyiksa bidadari tak bersayap yang dikirim Tuhan untuk menjaga warisan suaminya dengan jiwa yang luar biasa sabar dan lapang. "Maafkan ibumu yang buta ini, nak. Sungguh aku telah berbuat zalim kepadamu," ratap Nyai Rukmini seraya memeluk erat tubuh Wulandari sambil terisak hebat. Seluruh kerabat yang menyaksikan momen rekonsiliasi itu perlahan-lahan menundukkan kepala mereka, merasa sangat malu sekaligus takjub dengan kebesaran hati yang dimiliki oleh Wulandari. Mereka belajar sebuah pelajaran berharga malam ini, bahwa kesombongan dan fitnah tidak akan pernah bisa mengalahkan ketulusan niat dan kesabaran hati manusia yang sesungguhnya. Jatmiko tersenyum lega melihat ibu dan istrinya saling berpelukan, menyadari bahwa rumah joglo ini akhirnya mendapatkan kedamaian sejati yang telah lama hilang ditelan waktu. Suara takbir yang berkumandang dari surau terasa semakin syahdu mengiringi turunnya rahmat Tuhan ke dalam rumah besar yang kini dipenuhi oleh aura kasih sayang sempurna. Setelah suasana haru itu perlahan mereda, Wulandari mengajak seluruh keluarga besar untuk segera mencicipi opor ayam pusaka yang sudah mulai dingin di tengah ruangan. Jatmiko membantu membagikan piring-piring kecil, sementara Mbok Lasmi yang sejak tadi mengintip dari balik tirai pintu dapur, tersenyum bahagia melihat hasil perjuangan menantu kesayangannya. Kehadiran Mbok Lasmi pun disambut hangat oleh para kerabat, menyadari bahwa pelayan tua itulah pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu mendampingi Wulandari di masa sulit. Mereka menyantap hidangan lezat itu, dengan penuh khusyuk meresapi setiap suapan yang membawa kenangan manis akan sosok almarhum ayah mertua yang bijaksana dan penuh cinta. Sambil menyantap opor ayam, para paman dan bibi secara bergantian meminta maaf secara langsung kepada Wulandari atas kelakuan buruk mereka yang sangat merendahkan martabatnya. Mereka berjanji tidak akan lagi mudah percaya pada gosip murahan dan akan selalu menghormati Wulandari sebagai nyonya muda yang sah di rumah joglo Karanganyar ini. Wulandari menerima permintaan maaf mereka dengan lapang dada, menyuguhkan senyum manis yang selama ini selalu menjadi ciri khasnya menyambut tamu di beranda depan rumah. Malam takbiran tahun ini menjadi sejarah baru bagi keluarga besar tersebut, memutus rantai kebencian dan menyambung kembali tali silaturahmi yang sempat terputus karena keangkuhan sesaat. Nyai Rukmini yang biasanya mendominasi percakapan kini lebih banyak diam dan merenung memandangi wajah menantunya dengan tatapan penuh kekaguman dan rasa bersalah yang masih tersisa. Ia menyadari bahwa harta dan kekuasaan tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kedamaian batin dan keharmonisan keluarga yang dibangun di atas fondasi cinta kasih.
Mulai malam ini ibu serahkan urusan dapur dan rumah ini sepenuhnya kepada Munduk. Karena kau memang pantas menerimanya. Ucap Nyai Rukmini dengan suara parau, namun tulus. Keputusan itu disambut dengan anggukan setuju dari seluruh kerabat, mengukuhkan posisi Wulandari sebagai pemegang kunci lumbung keluarga besar sesuai amanah mendiang ayahanda. Angin malam berhembus sejuk memasuki ruangan melalui jendela kayu, yang terbuka membawa pergi segala hawa panas, dan kebencian yang sempat mengotori udara rumah Joglo. Wulandari menatap sekeliling ruangan melihat wajah-wajah kerabatnya yang kini memancarkan aura persaudaraan yang tulus tanpa ada lagi topeng kepalsuan atau prasangka buruk yang menyelimuti pikiran. Ia menghela napas panjang, merasa sangat bersyukur, karena badai besar yang menghantam bahtera rumah tangganya selama bulan puasa akhirnya berlalu membawa pelangi kebahagiaan yang indah. Kesabarannya menjaga rahasia kotak kayu jati dan menahan amarah ternyata membuahkan hasil yang jauh lebih manis dari madu murni yang diambil dari hutan. Suara beduk terus ditabuh bersahut-sahutan, memecah keheningan langit malam desa Karanganyar, menyambut Hari Raya Idul Fitri, esok pagi dengan penuh sukacita dan harapan baru. Di sudut dapur Mbok Lasmi merapikan sisa-sisa bumbu, sambil bersenandung kecil hatinya dipenuhi kelegaan luar biasa. Karena majikan mudanya telah memenangkan pertarungan batin yang berat. Kotak kayu jati yang beraroma wangi melati itu, kini telah dikembalikan ke tempatnya di atas meja altar sebagai pengingat abadi akan kebijaksanaan leluhur yang tak lekang. Wulandari akhirnya bisa bernapas lega menikmati sisa malam kemenangannya bersama suami tercinta dan keluarga besar yang telah bertekuk lutut, mengakui ketulusan hatinya yang suci. Pagi Hari Raya Idul Fitri akhirnya tiba di desa Karanganyar membawa cahaya matahari keemasan yang menyinari seluruh penjuru hamparan sawah hijau. Sisa-sisa embun malam masih menempel manja pada ujung-ujung dedaunan pisang memantulkan kilauan indah seperti permata yang berserakan di tanah basah. Kicauan burung tekukur terdengar bersahut-sahutan dari atas dahan pohon beringin tua, seakan ikut merayakan hari kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Udara pagi terasa sangat sejuk dan segar, menyapu bersih segala beban dan ketegangan yang sempat menyelimuti seluruh penduduk desa selama beberapa minggu terakhir. Semua orang bersukacita menyambut hari suci ini. Suara takbir yang menggema sejak semalam kini perlahan berganti dengan lantunan ayat suci yang mengalun syahdu dari pelantang suara surau desa. Penduduk Karanganyar mulai berbondong-bondong keluar dari rumah masing-masing, mengenakan pakaian terbaik yang mereka miliki, untuk melaksanakan ibadah, salat, sunnah berjemaah. Wajah-wajah ceria terlihat saling melempar senyum ramah, saat berpapasan di jalan setapak berbatu yang membelah area perkebunan menuju ke arah surau. Suasana damai dan penuh rasa syukur begitu kental terasa memenuhi udara pagi, menghapus semua kenangan pahit yang pernah terjadi di desa kecil yang indah tersebut. Di dalam rumah Joglo yang megah suasana pagi ini terasa sangat berbeda dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang penuh dengan tekanan batin. Wulandari terbangun dari tidurnya yang nyenyak bukan karena suara ketukan tongkat kayu yang keras atau bentakan kasar dari sang ibu mertua. Ia membuka matanya perlahan menyambut cahaya mentari pagi yang masuk melalui celah jendela kamarnya dengan perasaan damai yang luar biasa luas. Tidak ada lagi rasa takut atau kecemasan yang menghantuinya, karena kebenaran telah terungkap dengan sangat jelas di hadapan seluruh anggota keluarga besarnya tadi malam. Saat Wulandari menoleh ke samping, ia melihat Jatmiko suaminya sedang duduk di tepi ranjang, menatapnya dengan senyuman yang sangat penuh kasih. Laki-laki itu mengusap lembut rambut hitam istrinya yang terurai panjang mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga atas kesabaran Wulandari selama ini. Jatmiko tahu bahwa istrinya telah melewati masa-masa yang sangat berat bagaikan berjalan di atas bara api demi menjaga kehormatan keluarga besarnya. Wulandari membalas senyuman suaminya itu dengan tatapan mata yang teduh menyiratkan bahwa segala rasa sakit yang pernah dialaminya kini telah sirna tak berbekas. Setelah merapikan tempat tidurnya, Wulandari melangkah keluar kamar dan berjalan menuju dapur tradisional di bagian belakang rumah Joglo tersebut. Biasanya pada jam seperti ini ia sudah sibuk sendirian menimba air dan menanak nasi dengan tangan yang gemetar karena kelelahan luar biasa. Namun pemandangan yang menyambutnya di dapur pagi ini sungguh membuat hati Wulandari tersentuh dan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya.
Para bibi dan sepupu perempuan yang menginap di rumah itu sudah berkumpul di sana sibuk membantu menyiapkan hidangan lebaran tanpa diminta oleh siapapun. Bi Sumarni yang sedang mengaduk panci besar berisi sayur labu siam langsung tersenyum hangat saat melihat Wulandari memasuki area dapur tersebut. Ia segera menghampiri keponakan menantunya itu dan menuntunnya untuk duduk di atas kursi kayu yang paling nyaman di dekat perapian yang hangat. Kau tidak perlu repot-repot mengerjakan pekerjaan kasar lagi hari ini, Nduk, karena kami semua akan mengurus sarapan untuk keluarga besar, ucap Bi Sumarni. Wulandari hanya bisa terdiam haru melihat perubahan sikap kerabatnya yang kini memperlakukannya dengan sangat hormat dan penuh kasih sayang. Di sudut lain dapur Mbok Lasmi sedang sibuk memotong-motong ketupat yang baru saja matang dengan wajah yang berbinar-binar penuh kebahagiaan sejati. Perempuan tua renta itu memberikan isyarat anggukan kecil kepada Wulandari, seolah menegaskan bahwa badai kesedihan di rumah joglo ini memang telah berlalu. Kehadiran kerabat yang ikut membantu membuat suasana dapur yang biasanya suram dan dipenuhi air mata, kini berubah menjadi sangat ceria dan hidup. Suara gelak tawa dan canda gurau terdengar bersahutan mengalahkan suara gemeretak kayu bakar di dalam tungku tanah liat yang sedang menyala. Tiba-tiba suara langkah kaki yang pelan terdengar dari arah lorong membuat suasana dapur yang sedang ramai seketika berubah menjadi sedikit hening. Nyai Rukmini melangkah masuk dengan mengenakan kebaya putih yang sangat bersih wajahnya. Terlihat jauh lebih tenang dan damai dari hari-hari sebelumnya. Semua kerabat menatap perempuan parubaya itu dengan sedikit ragu, tidak tahu harus bersikap seperti apa setelah peristiwa mengharukan tadi malam. Namun Nyai Rukmini justru memecah keheningan itu dengan menyapa semua orang di dapur menggunakan nada suara yang sangat lembut dan ramah. Sang ibu mertua berjalan mendekati Wulandari yang sedang duduk di kursi kayu, lalu menyentuh bahu menantunya itu dengan sangat perlahan dan hati-hati. Wulandari segera berdiri, bermaksud memberikan kursinya kepada Nyai Rukmini. Namun perempuan parubaya itu menahannya dengan senyuman yang sangat tulus dari hati. Biarkan ibu yang mengaduk opor ayam sisa semalam. Duk, kau istirahatlah saja karena kau sudah terlalu lelah mengurus kami semua, ucap Nyai Rukmini. Wulandari menyerahkan sendok sayur besar itu kepada ibu mertuanya lalu berdiri berdampingan menyaksikan pemandangan indah yang tak pernah ia bayangkan. Setelah seluruh keluarga besar kembali dari surau desa menyelesaikan ibadah salat Idul Fitri, mereka berkumpul di ruang tengah yang beralaskan karpet tebal. Suasana ruangan itu kini terasa sangat lapang dan terang karena jendela-jendela kayu besar dibuka lebar-lebar membiarkan angin pagi masuk dengan leluasa. Aroma bunga melati dari kotak kayu jati pusaka yang diletakkan di atas meja kecil berpadu harmonis dengan wangi sedap malam di sudut ruangan. Semua orang duduk dengan rapi menanti tradisi sungkeman yang selalu dilakukan oleh keluarga besar itu secara turun-temurun setiap tahunnya. Jatmiko dan Wulandari menjadi orang pertama yang maju untuk melakukan prosesi sungkeman bersimpuh di hadapan Nyai Rukmini yang duduk di kursi utama. Jatmiko mencium tangan ibunya dengan taksi memohon ampunan atas segala kesalahan dan kehilafan yang pernah ia lakukan selama setahun terakhir ini. Setelah Jatmiko selesai, kini giliran Wulandari yang menundukkan kepalanya dalam-dalam menyentuh lutut ibu mertuanya dengan kedua tangan yang bergetar menahan rasa haru. Ibu mertua, maafkanlah segala kekurangan saya selama mengabdi di rumah joglo ini. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa kita semua, ucap Wulandari lirih. Mendengar ucapan tulus dari menantu yang pernah disiksanya itu, pertahanan Nyai Rukmini kembali runtuh, membiarkan air mata membasahi pipinya yang sudah mulai keriput. Perempuan parubaya itu mengangkat bahu Wulandari dan langsung memeluknya dengan sangat erat seakan tidak ingin melepaskan bidadari penjaga keluarganya tersebut. Seharusnya ibu yang memohon ampun pada Munduk karena hati ibu telah dibutakan oleh kesombongan dan gengsi duniawi yang sama sekali tidak berguna, isak Nyai Rukmini. Ia mencium kening Wulandari di hadapan seluruh kerabat meresmikan penerimaannya yang utuh terhadap menantu perempuannya yang berhati emas itu. Setelah prosesi sungkeman keluarga inti selesai, para kerabat jauh secara bergantian mendatangi Wulandari untuk menyampaikan permohonan maaf mereka secara tulus dan mendalam. Paman, bibi dan sepupu-sepupu yang dulu sempat mencibir dan merendahkan Wulandari kini menundukkan kepala mereka dengan penuh rasa malu dan penyesalan.
Mereka menyadari bahwa kesabaran Wulandari adalah sebuah tamparan keras yang menyadarkan mereka tentang arti penting persaudaraan dan prasangka baik terhadap sesama manusia. Wulandari menyambut permintaan maaf mereka dengan senyuman hangat, tidak menyisakan sedikit pun ruang untuk menyimpan dendam di dalam hatinya yang bersih. Acara kemudian dilanjutkan dengan menyantap hidangan lebaran yang telah tertata rapi di atas tikar anyaman daun pandan yang digelar di ruang tengah. Ketupat yang padat, opor ayam bumbu kuning, pusaka sambal goreng ati, dan kerupuk udang disajikan dalam porsi besar untuk seluruh anggota keluarga. Makanan itu terasa jauh lebih nikmat dan lezat dari biasanya, karena kini disantap dalam suasana yang penuh dengan keharmonisan dan kedamaian sejati. Tidak ada lagi kecurigaan atau kata-kata menyindir yang terdengar di ruangan itu, melainkan hanya obrolan ringan dan tawa bahagia dari para kerabat. Di tengah kebahagiaan menyantap hidangan itu, pandangan mata beberapa orang sesekali tertuju pada kotak kayu jati tua yang berada di atas meja. Benda antik peninggalan almarhum bapak mertua itu kini tidak perlu lagi disembunyikan di bawah tumpukan karung gabah di dalam gudang beras yang gelap. Kotak itu seolah menjadi saksi bisu kebangkitan kembali kehormatan keluarga besar yang sempat goyah akibat fitnah keji dan keegoisan salah satu anggotanya. Wangi bunga melatinya yang terus menguar halus mengingatkan semua orang akan pentingnya menjaga amanah leluhur dengan niat yang suci. Untuk melengkapi hidangan lebaran yang lezat tersebut, Wulandari berjalan ke dapur dan kembali dengan membawa sebuah nampan kayu berisi teko kuningan besar. Ia menuangkan teh melati hangat ke dalam cangkir-cangkir keramik kecil, lalu menyajikannya kepada seluruh paman bibi, dan tentu saja ibu mertuanya. Aroma teh melati yang diseduh dengan suhu yang pas itu menyatu sempurna dengan keharuman dari dalam kotak pusaka, menciptakan suasana yang sangat menenangkan. Nyai Rukmini menerima cangkir teh itu dari tangan menantunya, meminumnya perlahan, dan merasakan kehangatan yang menjalar meredakan segala beban pikirannya. Menjelang siang hari, pelataran depan rumah Joglo mulai didatangi oleh puluhan warga desa Karanganyar yang ingin bersilaturahmi dan memberikan ucapan selamat lebaran. Mereka datang membawa rantang berisi aneka penganan tradisional, bergantian bersalaman dengan keluarga Nyai Rukmini yang berdiri menyambut tamu di beranda depan rumah. Beberapa warga yang sebelumnya sempat mendengar kabar burung tentang pengusiran Wulandari merasa sangat terkejut melihat keharmonisan yang terpancar dari keluarga terpandang tersebut. Mereka melihat Wulandari berdiri berdampingan dengan Nyai Rukmini, saling melempar senyum dan berbicara dengan sangat akrab seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Nyai Rukmini bahkan dengan bangga memperkenalkan Wulandari kepada setiap tamu desa yang datang sebagai nyonya muda pengelola rumah Joglo ini secara penuh. Inilah menantu kesayanganku yang sangat rajin dan berbakti kepada keluarga besar kami. Semua warga desa harus mencontoh kesabaran hatinya, ucap Nyai Rukmini lantang. Perkataan sang ibu mertua itu sekaligus mematahkan segala fitnah dan gosip miring yang sempat beredar liar di pasar desa Karanganyar selama bulan puasa lalu. Wulandari hanya menunduk malu mendengar pujian yang diucapkan secara terbuka. Itu merasa lega karena nama baiknya akhirnya bersih kembali. Penduduk desa yang mendengar pengakuan jujur dari Nyai Rukmini itu turut merasa sangat bahagia dan bersyukur atas nasib baik yang menimpa Wulandari. Mereka yang sejak awal sudah meragukan kabar buruk tentang Wulandari kini mengangguk-angguk puas karena keyakinan mereka terhadap kebaikan perempuan muda itu terbukti benar. Warga desa selalu tahu bahwa Wulandari adalah perempuan baik hati yang tidak mungkin melakukan hal-hal tercela yang dapat merusak nama baik suaminya sendiri. Silaturahmi hari raya itu berlangsung dengan sangat meriah, dipenuhi oleh rasa persaudaraan yang erat antara keluarga kaya dan penduduk biasa. Saat para tamu berangsur-angsur pulang meninggalkan rumah Joglo, Jatmiko mengajak Wulandari berjalan-jalan sebentar ke halaman belakang rumah untuk menikmati waktu berdua. Mereka berjalan bergandengan tangan menyusuri jalan setapak berbatu yang memisahkan dapur dengan sumur tua berbata merah, tempat Wulandari sering menangis diam-diam. Jatmiko menatap mata istrinya dalam-dalam meminta maaf sekali lagi karena kelalaiannya dalam melindungi perempuan rapuh itu dari kekejaman ibunya sendiri saat ia pergi. Aku berjanji tidak akan pernah membiarkan air matamu jatuh lagi karena perlakuan buruk siapapun di rumah ini. Janji Jatmiko dengan sangat sungguh-sungguh. Wulandari memandang ke arah dasar sumur tua yang airnya selalu dingin, menyadari bahwa setiap tetes air matanya telah menumbuhkan benih-benih kedamaian baru.
Ia meyakinkan suaminya bahwa semua kejadian menyakitkan itu adalah sebuah ujian yang memang harus dilewati agar rumah tangga mereka menjadi lebih kuat. Tidak ada yang perlu disesali suamiku karena kesabaran yang pahit pada akhirnya akan selalu berbuah manis melebihi madu dari bunga terbaik. Ucap Wulandari. Kalimat bijak itu membuat Jatmiko semakin mengagumi kebesaran jiwa istrinya yang mampu mengubah penderitaan menjadi sebuah kekuatan penyembuh yang menakjubkan. Ketika matahari mulai condong ke arah barat, para kerabat dari luar kota mulai mengemasi barang-barang bawaan mereka untuk bersiap-siap kembali pulang. Beberapa kereta kuda sudah menunggu di pelataran depan rumah Joglo. Kuda-kudanya meringkik pelan menanti perintah dari sang kusir untuk segera memulai perjalanan. Perpisahan kali ini terasa sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena diwarnai oleh pelukan hangat dan derai air mata perpisahan yang sangat tulus. Para bibi dan paman berjanji akan selalu mengunjungi Wulandari dengan membawa niat baik dan bukan untuk menumpang hidup seperti yang sudah-sudah. Rombongan kereta kuda itu akhirnya bergerak perlahan meninggalkan pelataran berumput gajah menembus jalanan desa Karanganyar yang dikelilingi oleh pepohonan rindang di sore hari. Halaman rumah Joglo yang seharian penuh dengan hiruk pikuk kini perlahan kembali menjadi sepi, menyisakan keheningan yang sangat menenangkan bagi para penghuninya. Wulandari, Jatmiko dan Nyai Rukmini duduk santai di kursi rotan beranda depan menyaksikan sisa-sisa debu yang diterbangkan oleh roda kereta kuda yang menjauh. Keheningan ini bukanlah kesepian yang menyiksa melainkan sebuah ketenangan batin yang sudah lama dirindukan oleh dinding-dinding kayu jati rumah itu. Tak lama kemudian, Mbok Lasmi ikut bergabung dengan mereka di beranda membawa nampan berisi pisang goreng hangat dan teko teh yang baru diseduh. Pelayan tua yang setia itu tersenyum lebar melihat majikan-majikannya, duduk rukun berdampingan menikmati udara sore pedesaan yang berhembus membelai wajah mereka. Langit di atas hamparan sawah hijau mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan menandakan pergantian hari yang membawa banyak harapan baru bagi keluarga tersebut. Mereka meminum teh hangat itu dalam diam meresapi setiap detik kebersamaan yang berharga di bawah atap sirap rumah Joglo peninggalan leluhur. Kisah tentang menantu yang dipaksa menjadi pembantu ini pun berakhir menyebar luas menjadi dongeng pengantar tidur yang dituturkan dari generasi ke generasi. Seorang tetua desa Karanganyar yang sedang duduk menganyam tikar bambu di pelataran rumahnya bergumam pelan memandang ke arah atap megah rumah Joglo tersebut. Bagaikan aliran air sungai yang jernih, kesabaran orang yang berhati suci akan selalu menembus kerasnya batu karang dan mengembalikan kehangatan ke dalam rumah. Angin malam pun berhembus membawa pesan damai itu melintasi hamparan sawah meninabobokan. Siapa saja yang mendengarkan cerita ini dengan penuh ketenangan.